Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, amati dan bacalah teks percakapan berikut. Kata Udin, teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Edo menjawab, baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Kata Beni, iya, kita main pesawat mainan juga ya. Lani ikut menjawab, wah pasti menyenangkan. Anak-anak, coba kembali perhatikan teks percakapannya. Apa yang dibicarakan Beni dan teman-temannya? Lalu, apa pengalaman berkesan kalian ketika kalian bermain di rumah teman? Apakah kalian mempunyai pengalaman berkesan ketika bermain? Kalau ada, coba kalian ceritakan kepada keluarga kalian masing-masing. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca teks yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Sedangkan Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, berikut ini adalah tugas yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Di sini ada 5 pertanyaan. Kalian baca pertanyaan tersebut dengan teliti lalu kerjakan. Anak-anak, ayo sekarang kita membaca lagi. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judul teks bacaan, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Anak-anak,
Kesimpulannya adalah benda cair bentuknya selalu berubah-ubah menyerupai bentuk wadahnya. Ukuran atau jumlah benda cair selalu tetap. Ayo anak-anak, kita amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Manakah yang termasuk benda cair? Contoh benda cair yang ada di sekitar kita seperti air, sirup, minyak goreng, sampo, sabun cair, susu, kecap, dan yang lain-lain. Kalian bisa menuliskan benda cair yang lainnya yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, ayo kita diskusikan makna kata-kata berikut ini. Kata yang pertama, bentuk. Maknanya, rupa atau wujud yang dapat diraba. Kata yang kedua, ukuran. Maknanya, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kata yang ketiga, jumlah. Maknanya, banyaknya suatu benda. Baik anak-anak, berikut ini ada tugas yang pertama ya. Masih lanjutan tugas yang ke-1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kata-kata yang tadi sudah kita artikan maknanya. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat yang pertama, contohnya, Simpai memiliki bentuk lingkaran. Nah, anak-anak, contoh kalimat tersebut menggunakan kata bentuk. Perhatikan contoh yang kedua. Udin dan teman-teman memetik buah jambu dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau kalimat yang kedua, ibu menggunakan kata jumlah. Baik anak-anak, kalian bisa membuat kalimat yang berbeda menggunakan kata bentuk, ukuran, dan jumlah. Anak-anak, ayo kita berlatih. Perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Ibu mempunyai 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 3 buah jambu. Jika dituliskan ke dalam bentuk perkalian, berarti kelompoknya dikalikan isi 2 dikali 3. Untuk penjumlahannya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Contoh berikutnya adalah ibu mempunyai 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 4 buah jambu. Untuk kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Anak-anak, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan kembali contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 1. 3 dikali 1 berarti satunya ada 3. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Contoh lain, 4 dikali 1 berarti satunya ada 4. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan contoh berikut. Jika 2 dikali 0 sama dengan 0-nya ada 2. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Contoh berikutnya. 5 dikali 0 berarti 0-nya ada 5. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi seperti itu ya anak-anak, bentuk perkalian dengan angka 0, angka 1, dan angka 2.
Sekarang kerjakan tugas kalian buku paket halaman 76 dan halaman 77. Salin ke dalam buku tulis matematika. Tuliskan jawabannya beserta cara penjumlahan atau cara tambahannya ya. Baru hasilnya. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Kerjakan juga seperti contoh. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Gambar di atas adalah kegiatan memetik buah jambu. Memetik buah jambu dapat dijadikan sebuah tarian. Tarian dengan mengambil gerak memetik buah jambu disebut dengan tarian yang mengikuti gerak keseharian. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Lalu tirukanlah gerakannya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.